Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Allah yang berbahagia dan yang diberkati. Tema renungan firman Tuhan adalah pencurahan Roh Allah. Yehezkiel 39 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan, dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap Aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, ku perlakukan mereka, dan ku sembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah sekarang. Aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, walaupun Alkitab sudah menggambarkan, walaupun umat Tuhan telah lalai, telah meninggalkan Tuhan, bahkan Tuhan akan memalingkan wajahnya dari mereka, Tuhan menghajar dan menghukum mereka, Tuhan mengacungkan tangannya, tetapi ketika mereka berbalik, maka Tuhan akan mencurahkan roh-Nya dan pemulihan luar biasa pasti terjadi. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang dapat menerima pencurahan roh Allah ini? Apakah orang yang sempurna? Tidak. Justru umat Tuhan adalah umat yang gagal, tapi mereka mau berbalik dan dapat menerima pencurahan roh Allah. Jadi, yang pertama yang dapat menerima pencurahan roh Allah ialah orang yang mau mendengar teguran dan mau berbalik dari yang jahat. Mungkin saudara seorang suami yang tidak setia, mungkin Anda seorang istri yang sedang selingkuh. Tetapi saudara tetap akan bisa menerima pencurahan roh Allah itu bila atau asal saudara mau bertobat. Asal kau mau dengar teguran firman Tuhan hari ini, mau berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, Tuhan tidak peduli apapun buruknya masa lalu saudara, tetapi Tuhan akan menyiapkan hari depan yang penuh dengan kemenangan, mulai hari ini dan seterusnya dalam hidup saudara. Yang kedua, siapa yang dapat menerima pencurahan roh Allah ini? Yaitu orang yang menyadari kebutuhannya akan roh Allah. Jadi bukan orang yang hanya mau mendengar teguran, mau bertobat dan mau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat saja. Tetapi yang kedua adalah orang yang menyadari kebutuhannya akan roh Allah. Mungkin saudara berkata, saya sudah Kristen sejak kecil, sudah baca Alkitab, saya sudah pergi ke gereja. Tetapi pemazmur berkata, Daud berkali-kali berkata, berikan rohmu dalam hidupku, ajar aku dengan rohmu, tuntun aku dalam rohmu. Kenapa? Karena Daud menyadari betul manusia ini lemah, manusia terbatas,
Manusia bisa buat banyak kesalahan, tapi kalau roh Tuhan ada di dalam hidup kita akan kuat. Kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita akan berhikmat. Dan kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, jalan kita senantiasa jalan yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Jadi siapa yang dapat menerima pencurahan roh Allah? Bukan sekedar orang-orang yang sempurna, tapi orang yang mau mendengar teguran, mau bertobat, dan mau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Yang kedua, orang yang mau menyadari kebutuhannya akan roh Allah. Yang ketiga, orang yang mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan, karena dalam hatinya selalu ada kerinduan bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa bagi saya. Saya ini kan sudah diselamatkan Tuhan, saya ini kan sudah dipilih Tuhan, saya ini kan sudah diangkat oleh Tuhan. Buat apa saya hidup kecuali saya harus menyenangkan hatinya Tuhan, baik dalam pekerjaan saya, baik dalam rumah tangga saya. Jadi apapun yang kita buat, tidak kita buat untuk diri kita lagi, tetapi untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Orang seperti ini, roh Allah akan nyata luar biasa di dalam dirinya. Dan yang keempat adalah orang yang hatinya selalu terbuka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari-hari ini hatinya tertutup. Buat dia yang penting saya sukses, saya berhasil, mau haram, mau halal, caranya masa bodoh. Jadi yang Tuhan mau adalah orang yang hatinya selalu terbuka, yang berkata, Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan dalam hidupku, aku akan mengerjakannya dengan sukacita. Haleluya. Saudara-saudaraku, keluarga Allah yang berbahagia, mari dalam 10 hari doa dan puasa, dalam menyambut hari Pentakosta, yaitu pencurahan roh Allah, roh kudus, ini kita menjadi pribadi yang dipilih oleh Allah, supaya setiap saudara, setiap kita menerima kuasa pencurahan roh Allah itu. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, tetapi Tuhan tidak bisa bekerja dalam hati orang yang tidak sungguh-sungguh. Taatlah dalam hidup saudara, jauhi segala hal-hal yang jahat, sehingga kuasa pencurahan roh kudus itu boleh memenuhi hidup setiap saudara dimanapun saudara berada. Dalam 10 hari doa ini, saya berdoa bagi setiap saudara, kiranya Tuhan Yesus dan kuasa roh kudusnya benar-benar memenuhi hidup setiap saudara semua. Dan saudara benar-benar menjadi manusia yang baru, manusia yang penuh dengan kuasa, pengurapan roh kudus, bahkan buah-buah roh kudus, hidup di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya kuasa-Mu Tuhan Kau curahkan dalam 10 hari doa dan puasa ini Tuhan. Dan kuasa Tuhan benar-benar nyata bagi mereka yang merindukan akan kuasa roh kudus-Mu ini Tuhan. Tuhan, Kau memenuhi setiap sidang jemaat-Mu, memenuhi gereja-Mu Tuhan, dengan pengurapan dan kuasa-kuasa daripada roh kudus. Dan bahkan setiap mereka yang hadir, buah-buah roh kudus itu pun tercermin dalam hidup mereka semua. Kami memberkati gereja-Mu Lembah Dieng Tuhan. Kami memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kiranya Kau memberikan cuaca yang terbaik dalam 10 hari doa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami naikkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini.